Belakangan kira-kira 200 tahun yang lalu muncul 3 aliran di negeri kita pada masa-masa penjajahan. Siapa? Yang pertama, Wahabi. Wahabi ini sejak awal muncul di Saudi sudah masuk ke sini. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, aliran kebatinan. Kebatinan ini ngaku-ngaku pengikut tasawuf, tapi mengajak jamaahnya meninggalkan sholat 5 waktu. Bilangnya tasawuf, tapi gak sholat. Sufi, tapi gak sholat. Berarti suka nonton TV. Karena gak sholat kan. Mestinya kan rajin sholat. Nah, cuma yang paling marah di negeri kita, terutama di Riau, di Pekanbaru, itu Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Para alim, para ustaz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus BKM Masjid Nurul Huda yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Nurul Huda yang saya banggakan dan saya cintai. Yang ingin saya sampaikan pada pagi kali ini berkaitan dengan isu-isu aktual. Apa? Masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sesuatu yang menjadi kenyataan, benar-benar ada. Cara menyikapi bagaimana? Perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tidak berpotensi saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan. Artinya perbedaan ini tidak berpotensi menimbulkan perpecahan di internal umat Islam. Maka perbedaan ini merupakan rahmat Allah bagi kita. Ini masuk dalam ranah ikhtilafu ummati rahmatun atau ikhtilaful ulama'i rahmah. Sabda Rasulullah SAW walaupun dhaif tapi diakui oleh para ulama, perbedaan para ulama itu adalah rahmah, kasih sayang Allah bagi kita. Mengapa? Karena kita bisa memilih, dan dalam saat-saat tertentu kita bisa ambil pendapat yang lebih ringan. Contoh misalnya, laki-laki bersentuhan dengan perempuan, batal wudu apa enggak? Menurut Imam Syafi'i batal wudu. Sementara menurut Imam Hanafi atau Hambali, menurut Imam Hanafi atau Maliki tidak batal wudu. Hikmahnya di sini bagaimana? Dalam kondisi normal kita ikut Imam Syafi'i, agar kita kalau mau sholat gak main-main pegang-pegang istri, nanti batal wudunya. Karena kalau hormonnya naik kemudian keluar cairan, batal wudu, kan bahaya memang. Kemudian dalam kondisi tertentu kita perlu ikut mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal wudu. Misalnya ketika kita umroh, dimana kalau kita umroh pada waktu tawaf ini susah sekali tidak bersentuhan dengan perempuan. Apalagi orang Indonesia fisiknya kecil-kecil, sering kena bentur tangannya orang-orang Turki, tangannya orang-orang Iran, orang India. Kalau ikut mazhab Syafi'i tiap beberapa meter nanti wudu terus, nggak selesai-selesai tawafnya, maka ikut mazhab Hanafi. Ini namanya perbedaan ulama itu rahmah. Dan ini
para ulama berbeda pendapat ini ribuan masalah. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya sendiri Imam Maliki dalam ribuan masalah. Tapi walaupun berbeda, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan. Kadang ada yang bertanya, mengapa Imam Syafi'i ribuan kali berbeda dengan gurunya Imam Maliki? Karena ulama Ahlus Sunnah, ulama besar, itu melahirkan para pakar, bukan melahirkan pengikut. Yang dicetak oleh ulama-ulama besar itu para ahli. Karena muridnya ahli juga, ya berbeda pendapat kadang dengan gurunya. Bukan melahirkan para pengikut yang membebek pada gurunya. Masalahnya itu. Ini perbedaan pertama yang tidak berpotensi menimbulkan perpecahan. Yang kedua, ada perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Mengapa? Karena perbedaan pendapat ini menyebabkan seseorang membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Maka ini namanya perbedaan yang tercela, yang disebut dengan furqah atau iftirak, perpecahan. Dan ini tercela. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, maka bagaimana umat Islam harus mengikuti ajaran faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah ini ada perbedaan, tetapi perbedaan yang tidak menimbulkan perpecahan. Seperti perbedaan antara pengikut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kemudian ada perbedaan yang pasti menimbulkan perpecahan. Ini seperti perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya mana? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, kalau yang namanya pecah ini berarti gak bisa disatukan, saudara, karena pecah. Umatku pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua golongan itu masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Yang selamat ini cuma satu golongan. Sisanya yang 72 ke neraka. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Golongan yang selamat itu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Siapa golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat? Jelas itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau begitu kita wajib mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tidak boleh mengikuti salah satu dari 72 golongan itu. Mengapa? Yang 72 diancam masuk neraka, yang satu dijanjikan masuk surga, dan kita diperintahkan oleh Allah menjaga, melindungi diri kita dan keluarga kita dari masuk neraka. Anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, dari sini berarti wajib menjelaskan mana-mana dari 72 golongan itu. Dan ini bukan menimbulkan kegaduhan, bukan. Di Indonesia ini, Islam itu pertama kali masuk dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i. Di dalam akidah mazhabnya Imam Asy'ari. Di dalam tasawuf mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya, kalau orang Riau, orang Sumbar, orang Sumut, orang Aceh, orang Jambi, kebanyakan tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Mursyidnya kalau orang Melayu siapa? Syekh Abdul Wahab Rokannya. Kalau orang Aceh Abu Muda Wali. Macam-macam. Kalau orang Indonesia bagian timur sudah ada yang Syadziliyah, kemudian ada yang Naqsyabandiyah Mulhariyah,
ada yang Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada macam-macam. Ini Ahlus Sunnah. Belakangan kira-kira 200 tahun yang lalu muncul 3 aliran di negeri kita pada masa-masa penjajahan. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini sejak awal muncul di Saudi sudah masuk ke sini. Yang kedua Syiah. Yang ketiga aliran kebatinan. Kebatinan ini ngaku-ngaku pengikut tasawuf, tapi mengajak jamaahnya meninggalkan sholat 5 waktu. Bilangnya tasawuf, tapi gak sholat. Sufi, tapi gak sholat. Berarti suka nonton TV. Karena gak sholat kan. Mestinya kan rajin sholat itu, sufi ya. Nah, cuma yang paling marah di negeri kita, terutama di Riau, di Pekanbaru, itu Wahabi. Kalau Syiah itu hampir gak dengar. Saya 5 tahun bolak-balik, kadang tiap bulan, tiap 2 bulan, 3 bulan ke Pekanbaru, gak pernah ketemu Syiah. Dulu pernah ketemu HTI, Hizbut Tahrir awal-awal. Tapi lama-lama karena guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad, Buya Zulhendri Rais, Ustadz Al-Nuf, dan lain-lain gencar menjelaskan tentang HTI. Sekarang mereka banyak kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang Wahabi ini enggak balik-balik. Cuma ada sebagian ya yang sadar itu. Tapi enggak, malah bangunannya tambah gede, tambah besar gitu. Ini Wahabi. Pertanyaannya, apakah Wahabi ini aliran benar atau aliran sesat? Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas menganggap Wahabi ini aliran sesat, aliran salafi. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Misalnya hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang pandai baca Quran. Baca Quran itu bagus, dianjurkan. Bahkan sabda Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama, paling bagus adalah baca Quran. Tapi di sini ada orang pandai baca Quran, Rasulullah kok khawatir. Rasulullah kok awas. Berarti ini bermasalah. Bukan Qurannya yang bermasalah, tapi orangnya. Ada orang pandai baca Quran. Rasulullah khawatir dengan orang ini. Mengapa? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Qur'an. Kok indah karena Al-Qur'an? Mungkin dia hafal Quran, suaranya merdu, enak. Kalau menjadi imam jamaahnya Masya Allah, suaranya merdu. Wasara rid'an lil Islam, orang ini juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin bikin masjid, buka rumah tahfidz Al-Quran, ngajak orang kembali ke masjid, menjadi imam, ngajar Al-Quran, macam-macam, ngajar sholat. Jadi orang ini Qurannya bagus, indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam. Dipanggil ustadz oleh orang, bahkan kalau perlu doktor, al-ustadz ad-doktor. Ternyata apa? Setelah orang ini indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Ajaran Al-Quran dirubah, didistorsi, ditahrif, diselewengkan pengertiannya. Fansalakha minhu. Setelah ajaran Al-Quran dirubah, dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Bagaikan ular yang lepas dari bajunya ya, apanya? Dari kulitnya. Ular tuh dalam waktu ke waktu biasanya lepas dari kulitnya. Ini juga begitu. Orang ini melepaskan diri dari Al-Quran. Fanabadhahu wara'a dhahri. Al-Quran dia buang jauh-jauh ke belakang. Setelah dia buang jauh-jauh ke belakang, orang-orang sudah percaya pada dia, ajaran Al-Quran dirubah, dia buang ke belakang, akhirnya apa? Fasa'a ila jarihi bis-saif.
lalu dia serang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh. Dulu pakai pedang, sekarang bukan pakai pedang saudara, pakai bom. Sekarang ini pakai pistol seperti di Syria dan di Irak. Itu kan Wahabi itu. Mengapa tetangganya dibunuhnya? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya telah syirik. Kenapa dituduh dengan syirik? Ya berdasarkan ajaran Al-Quran yang dia selewengkan, yang dia rubah maknanya. Para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, saudara-saudara, di akhir zaman ini, tandanya aliran sesat itu pimpinannya tidak harus pakai tattoo, gak pakai anting-anting, gak pakai kalung. Bahkan kadang-kadang pimpinannya ini penampilannya sebagai ustadz, hafal Quran, suaranya merdu, mendirikan madrasah, mendirikan pondok, ya macam-macam. Tapi ajaran Al-Quran dirubah. Dirubah bagaimana? Yang tidak syirik, dia syirikkan. Yang tidak kafir, dia kafirkan. Yang tidak bid'ah, dia bid'ahkan. Yang tidak haram, dia haramkan. Yang tidak wajib, dia wajibkan. Pokoknya dirubah-rubah, diacak-acak hukum agama. Ini siapa? Yang cocok dengan seperti ini Wahabi. Beberapa bulan yang lalu saya undangan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum berceramah, ustadznya bagi ceramah, kiainya Buya di situ yang punya pondok ceramah. Kiai, kami ini pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap malam Jumat mengadain maulid. Karena kami aswaja, tetangga sebelah anti maulid. Alhamdulillah tiap malam Jumat kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sebelah. Saya tanya, masih ada batu batanya? Alhamdulillah kami simpan sebagai kenangan. Habis itu saya ceramah, saya sampaikan, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom, kira-kira dihadiahkan enggak ke sini? Karena mereka mengkafirkan orang. Wahabi ini mengkafirkan orang, merubah ajaran Al-Quran. Apa yang dikafirkan? Orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Kalau Ahlus Sunnah, mayoritas umat Islam bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Mengapa? Alasannya simpel, perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya perantara. Jadi kita diperintahkan berperantara, berwasilah. Perintah Al-Quran. Dan wasilah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wahabi anti wasilah. Orang yang berperantara, berwasilah, syirik dan kafir. Dasarnya apa? Pakai Al-Quran juga, cuma disalahartikan. Mengapa Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam? Kata mereka, hai orang-orang Islam yang bertawassul, kalian syirik. Mengapa syirik? Orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW, para penyembah berhala, ketika ditanya, mengapa kalian menyembah patung-patung, menyembah batu-batu yang kalian bikin sendiri? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik menyembah berhala untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya mereka kafir. Berarti sama dengan kalian, bertawassul, berperantara dengan nabi dan wali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang musyrik kafir, kalian kafir juga. Nah, ini berarti si Wahabi ini merubah Al-Quran. Mengapa merubah Al-Quran? Karena orang musyrik itu memang menyembah pada berhala, beribadah pada berhala. Makanya Al-Quran menggunakan diksi, menggunakan narasi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna.
Kami tidak beribadah kepada berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Artinya orang musyrik itu memang beribadah kepada berhala. Adapun orang Islam kepada para nabi dan para wali tidak beribadah, tetapi berwasilah, menyembahnya, doanya kepada Allah. Ini contoh doa wasilah ya, tawassul, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba seorang laki-laki tunanetra datang, laki-laki buta. Lalu dia minta, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa basari." Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar menyembuhkan aku dari kebutaan ini. Saya ingin sembuh dari buta Rasulullah. Lalu Rasulullah jawabannya memberi opsi. In syi'ta sabarta fahuwa khairun lak, kata Rasulullah. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja, biar tetap buta. Itu lebih baik bagi kamu. Karena kamu gak lihat maksiat dan kamu dapat pahala terus, masuk surga kamu. Tapi wa in syi'ta da'autu, tapi opsi kedua, kalau kamu mau tak doakan. Ternyata kata laki-laki itu, fada'uhu ya Rasulullah, doakan aja Rasulullah. Saya ingin lihat, biar kalau ke masjid gak perlu orang yang ngantar, jalan sendiri. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah ngasih amalan pada dia. Kata Rasulullah, itil midha'ah, kamu datangi tempat wudu, fa'ahsinil wudu, lalu kamu kerjakan wudu dengan baik, dengan sempurna. Thummatil masjid, lalu kamu pergi ke masjid, fasholli raka'atain, lalu di masjid kamu sholat hajat 2 rakaat. Kemudian thummakul, setelah sholat hajat kamu baca doa ini. Katakan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Nah, dari tadi ini rangkaiannya akan beribadah kepada Allah. Berwudu ibadah pada Allah, sholat ibadah pada Allah, lalu berdoa kepada Allah, lalu bertawassul, wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawassul kepadamu, aku berperantara kepadamu, binabiyyika Muhammadin, dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Setelah itu beristighatsah, menyeru Rasulullah. Menyeru ini konteksnya juga berperantara, berwasilah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Nabiyyar Rahmah, wahai Nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku bertawassul, aku berperantara denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, ingin sembuh dari buta, lituqbali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'u fiyya, ya Allah, terimalah syafaat nabiku untuk diriku, wa syafi'ni fi nafsi, dan terimalah doaku untuk diriku sendiri. Laki-laki ini mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, sholat hajat dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Kata rawi hadis tadi, Sayyidina Utsman bin Hanif radhiyallahu an, gak lama kemudian laki-laki itu pun datang ke tempat Nabi mengajar, wa qad absar, sudah benar-benar sembuh dari buta. Nah, ini artinya apa? Tawassul itu tidak syirik, istighatsah tidak syirik. Mengapa? Karena itu bagian wasilah, berperantara yang diperintahkan Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wahabi mensyirikkan karena pakai ayat Al-Quran yang salah tempat. Wahabi itu kalau berdalil sering salah tempat, saudara. Itu Wahabi. Makanya ini perlu diingatkan. Dalil ini sahih, hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih, oleh Wahabi dirubah. Gimana kata Wahabi? Wahabi ngarang. Kata Wahabi, doa ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Terus kalau Nabi sudah wafat gak boleh dibaca. Mengapa gak boleh? Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu siapa? Nabi apa Wahabi? Nabi gak pernah bilang begitu. Awas ya, kalau saya sudah meninggal jangan dibaca doa ini lagi, karena syirik. Nabi gak pernah cakap begitu. Yang cakap begitu Wahabi. Berarti Wahabi memang suka merubah ajaran agama.
Al-Quran dirubahnya, hadis dirubahnya juga. Dan doa ini tetap berlaku sampai akhir zaman. Karenanya Rasulullah wafat, para sahabat mengajarkan hadis ini kepada muridnya. Sahabat wafat, muridnya mengajarkan lagi kepada muridnya. Gurunya wafat, diajarkan lagi kepada muridnya. Sampai hadis ini ada di dalam berbagai kitab-kitab hadis. Lalu diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita. Ini tawassul. Biasanya di kitab-kitab hadis, hadis ini biasanya dibaca oleh orang yang sakit keras. Atau dibaca oleh orang yang mengajukan proposal kepada pemerintah. Atau dibaca oleh orang yang mencari kerja. Atau dibaca oleh orang yang punya hajat berat. Saya pernah nyoba ya. Istri saya waktu mau melahirkan berat. Kata dokter, kata bidannya yang jaga di puskesmas dulu sekitar jam 2 malam. Gimana Bu? Masih lama Pak? Ini masih buka 2. Carikan teh hangat aja biar ibunya agak kedinginan. Akhirnya saya ke musola, lalu sholat. Habis sholat saya baca doa ini, doa yang lain. Habis itu saya masuk lagi ke ruang. Gimana? Masih lama Pak? Kata susternya. Carilah teh. Begitu saya keluar, ternyata istri teriak sudah keluar. Bidannya gak tahu kalau keluar itu. Bayinya sudah nangis. Cepat memang. Nah, doa ini ada cerita. Tahun 2014 saya diundang kerajaan Malaysia. Daurah. Pesertanya para imam masjid, para ulama, para mufti, 50 orang. Di tengah pulau, diantarkan kapal. Sampai di pulau kecil itu kapal pergi biar gak pulang 3 hari. Saya menerangkan dalil tawassul. Lalu saya berseloroh canda. Saudara-saudara, terutama bapak-bapak, kalau ingin tahu doa ini bisa juga loh dibaca untuk kawin lagi. Saya bilang begitu. Akhirnya oleh ustadz-ustadz itu dicatat. Pak Kiai, mana doa yang tadi? Loh kan, untuk apa? Ya enggak lah katanya. Ini penting. Dapat 1 tahun saya diundang lagi ke Malaysia, ke Johor. Ketika akan pulang di bandara, ada imam besar yang dulu ikut daurah itu, bawa istri, bawa anak, bawa bayi. Kiai minta tolong Kiai ke rumah makan dulu. Kami rindu sama Kiai, ingin makan-makan katanya. Akhirnya makan di situ. Waktu duduk saya tanya dia, ini istri kamu ini? Ini barokah Kiai katanya. Ini anak kamu, barokah Kiai. Apa kok barokah-barokah? Ditanya, yang bener lah jawab, istri kamu. Akhirnya pejabat yang ngantar saya bisik-bisik, Pak Kiai, ini imam besar nih udah kawin lagi. Ini punya anak. Kamu kawin lagi? Iya Pak Kiai. Kok kawin lagi? Loh sama Kiai dikasih amalan. Saya baca langsung dapat kan. Itu tahun 2014. Tahun 2017 ada daurah lagi di pulau, di Pahang. Imam besar ini ikut lagi. Ternyata yang menemani beda dengan yang kemarin. Yang kemarin 2 tahun lalu itu agak tinggi, yang ini agak pendek, cuma lumayan. Terus saya tanya, ini siapa lagi? Ini yang ketiga, Kiai. Loh, nambah lagi? Iya. Kok nambah lagi? Loh, siapa gurunya? Katanya. Kan Pak Kiai yang ngajari doanya. Nah, maksudnya bukan itu, saudara. Artinya apa? Doa tawassul itu tidak syirik. Karena ini memang yang mengajarkan adalah baginda Rasulullah SAW. Itu tawassul. Wahabi mensyirikkan. Dan Wahabi ini ajaran apapun yang berbeda dengan kita. Kalau tidak merubah Al-Quran, merubah hadis. Kalau nggak merubah hadis, itu biasanya ngarang-ngarang dalil. Ini Wahabi. Kita ini kalau habis sholat ya macam tadi. Kita kalau habis sholat biasanya zikir jahar. Kalau Wahabi nggak ada zikir jahar. Habis salam, imamnya menghadap jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak, kita nggak dengar baca apa dia. Karena kita nggak tahu baca apa dia. Akhirnya jamaahnya bingung. Mau baca apa ini? Karena bingung, akhirnya jamaahnya turun. Begitu jamaahnya turun, imamnya ikut turun. Nah, ini kembali namanya. Mengapa?
Lalu kata mereka apa? Mengapa mereka gak zikir jahar? Zikir jahar dengan suara keras bid'ah. Gak bid'ah, padahal gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Karena di dalam kitab-kitab hadis, misalnya riwayat Imam Muslim, riwayat Al-Baihaqi, riwayat At-Tabrani dan lain-lain. Rasulullah SAW kalau menjadi imam sholat, habis salam, zikirnya paling keras. Makanya para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah habis sholat. Karena Rasulullah zikirnya nyaring. Itu imamnya. Jamaahnya bagaimana? Jamaahnya keras juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imamnya pakai zikir jahar, makmumnya zikir jahar. Kau langsung pergi. Wahabi kalau sholat di masjid kita, dengar imamnya jahar, biasanya langsung berdiri, mukanya emosi. Macam orang kesetanan. Nah, itu salah itu. Ada murid saya mantan Wahabi. Saya tanya dia, kamu dulu waktu Wahabi, kalau bermakmum imamnya zikir jahar, kamu pergi? Iya Kiai, katanya. Kenapa pergi? Kata Ustadz kami, itu bentuk dari hajar. Hajar itu perlawanan atau protes pada kemungkaran. Loh, masa habis sholat protes? Mestinya habis sholat itu fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai kamu bangkit dan mohon kepada Allah. Kan disuruh berdoa itu. Sebentar ya, ntar lagi. Jadi isyraq ini agak mundur-mundur gak apa-apa lah. Yang penting ngajinya agak lama dikit, 10 menit lagi. Nah, akhirnya apa? Itu Wahabi. Sebenarnya yang benar gak begitu. Yang benar itu makmum itu meninggalkan tempat sholat berjamaah ketika imamnya beranjak berdiri. Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah berdiri dari tempat sholat, jamaah di belakangnya baru berdiri. Bukan imamnya ditinggal duluan. Kalau imamnya ditinggal duluan, selain gak sopan, kasihan juga. Imamnya zuhur sendirian, makmumnya 3 orang Wahabi semua. Lalu imamnya zikir jahar. Begitu menoleh ternyata gak ada orang. Gimana itu? Sudah meninggalkan sunnah, tega lagi sama imamnya. Dan ini namanya meninggalkan sunnah. Karena memang makmum itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat bersama imam. Makanya Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini menulis babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah itu menunggu imam dulu mau berdiri. Imamnya berdiri baru jamaahnya berdiri. Jangan berdiri duluan. Kalau Wahabi dibolak-balik saudara. Pergi duluan, malah makmumnya pergi, imamnya ikut. Loh, kok imam ikut makmum itu? Mestinya makmum ikut imam. Ini juga contoh ya. Wahabi ini habis sholat diajak salaman gak mau. Ya, di Bogor orang-orang curhat. Ada Wahabi kiai diajak salaman habis sholat dipukulnya tangan kita. Ada juga diajak sholat malah tersinggung dia. Sebenarnya yang benar gimana? Loh, cuma diajak salaman, ya maulah, jangan mahal-mahal. Rasulullah habis sholat diajak salaman mau. Dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Juhaifah berkata dalam Sahih Bukhari radhiyallahu an, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Rasulullah keluar pada waktu cuaca panas sekali ke daerah Batha, mungkin musim haji. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Selesai berwudu Rasulullah menjadi imam. Thumma shalla zuhra rak'atain wal asr rak'atain. Rasulullah menjadi imam zuhur asar di jamak qashar. 2 rakaat. Selesai sholat, wa qaman nas, orang-orang berdiri. Setelah mereka berdiri selesai sholat, faja'alu ya'khuduna yadayhi. Lalu orang-orang itu mengambil kedua tangan Nabi. Apa mengambil kedua tangan itu? Kan bersalaman kan, dan itu habis sholat. Apakah Rasulullah menolak? Enggak menolak. Yuqabbiluna, mereka mencium tangan Nabi. Karena Rasulullah ini orang mulia, dicium tangannya. Kata Abu Juhaifah, perawi hadis ini, fa akhadtu biyadihi. Aku ambil tangan beliau.
Fawadatuha ala wajhi. Aku letakkan tangan beliau pada wajahku. Dicium. Fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan baginda lebih sejuk daripada salju. Padahal cuaca panas. Dalam cuaca panas, fisik Rasulullah mengalirkan energi sejuk. Wa atyabu raihatan minal miski. Dan tangan beliau lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Makanya kalau mau ke masjid pakai parfum. Kalau bersalaman dengan orang dapat parfum kawannya. Jangan kayak Wahabi, gak pakai parfum, akhirnya gak mau diajak salaman karena takut bau tangannya itu. Nah, artinya apa? Wahabi ini bahaya, saudara. Ajarannya memang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dan ini jangan dibilang khilafiyah, jangan. Khilafiyah itu perbedaan antara mazhab Ahlus Sunnah. Kalau perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi itu namanya furqah, perpecahan. Kita nggak boleh ikut kelompok-kelompok yang mengajak pada perpecahan. Harus mengikuti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masalah-masalah lain di mana Wahabi itu berbeda dengan kita, itu mereka biasanya kalau nggak merubah ajaran Al-Quran, merubah hadis Nabi, atau ngarang-ngarang dalil, salah menempatkan dalil. Jangan dikira setiap orang berdalil dengan Al-Quran pasti benar, enggak. Kadang-kadang yang berdalil dengan Al-Quran itu aliran sesat. Mengapa? Al-Quran menjelaskan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan Al-Quran banyak orang, dan Allah berikan hidayah dengan Al-Quran banyak orang. Kalau orang sesat mencari-cari ayat Al-Quran untuk membenarkan kesesatannya. Tapi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang alim, mencari-cari ayat Al-Quran untuk membela kebenaran. Enggak semua yang mengambil dari dalil Al-Quran itu benar, saudara. Makanya hati-hati. Kita harus bertahan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Pentingnya kita berpedoman, ya, konsisten, istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita off, ini ada waktu 3 menit, mungkin ada yang mau disampaikan. Curhat, bertanya, laporan, nggak apa-apa, terserah. Ya ini. Karena ada sekarang ini yang sering kita dengar, kiai iman itu gimana? Itu masalah nasab, ya. Masalah nasab, Imaduddin itu gak perlu didengar. Wahabi ini ada proyeknya, saudara. Nasab itu ada proyeknya juga. Dana-dana dari Saudi dialokasikan untuk Wahabi. Yang dari Iran itu Amerika di belakang, dialokasikan ke Syiah. Termasuk sebagian dari Barat ke nasab-nasab. Tujuannya memecah belah umat Islam. Karena para habaib itu nasabnya sahih. Dan yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita ini Ba'alawi. Wali Songo itu Ba'alawi. Para ulama penyebar Islam dari dulu Ba'alawi. Para habaib Ba'alawi. Karenanya ya kita gak perlu dengar iman itu. Dan diajak debat kan gak pernah datang kan. Mirip sama dengan Wahabi. Wahabi itu diajak debat gak datang. Beraninya cuma di medsos, keluar-keluar. Didatangi kayak tikus, lari kemana-mana itu. Saya ini berkali-kali mendatangi tempat Wahabi, lari mereka. Dicari ke rumahnya gak ada, ke masjidnya gak ada, katanya keluar kota. Ini mereka, jadi gak perlu didengarkan. Itu hanya upaya musuh-musuh Islam memecah belah umat Islam itu. Itu tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustaz, ini mungkin 3 pertanyaan. Dulu di masjid Ronggo situ ujung nggak jadi bertanya. Pertanyaan pertama itu mungkin saya pernah membeli suatu pakaian dan di tempat toko itu yang menjaga itu kebetulan sahabat, mungkin tetangga kita sebelah lah. Jadi Wahabi. Jadi mereka mengatakan bahwa isbal itu kaki celana melewati mata kaki itu
neraka itu pasti gitu Ustaz. Mungkin bisa Ustaz jelaskan mengenai isbal yang seperti apa Ustaz. Nah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai tentang sholat jenazah. Misalkan di suatu tempat itu sudah dilaksanakan memandikan, mengkafani dan mensalatkan, misalkan di Dumai. Nah, setelah disolatkan di Dumai, maka mau dikuburkan di Pekanbaru. Ketika dikuburkan di Pekanbaru, ada kaum kerabat, mungkin saudaranya ingin mensolatkan lagi Ustaz. Jadi apakah mayat itu perlu dimandikan lagi atau disolatkan atau langsung dikuburkan saja Ustaz? Terima kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai tentang apa perbedaan daripada Syiah dan Wahabi ini dan kapan mereka muncul, Syiah dan Wahabi ini kapan mulai muncul serta apa yang mereka perjuangkan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan pertama, isbal yang diharamkan itu sarung celana di bawah mata kaki tapi niatnya karena sombong. Dan itu orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kesombongannya ditampakkan, diekspresikan melalui pakaian di bawah mata kaki. Kalau sarung atau celana di bawah mata kaki bukan karena sombong, nggak apa-apa, nggak haram kalau bukan karena sombong. Dan itu biasa. Imam Abu Hanifah ditanya, guru, Buya, ini gimana? Sarung saya di bawah mata kaki haram apa enggak? Oh, enggak apa-apa. Karena kita bukan orang yang sombong dengan pakaian di bawah mata kaki. Enggak ada orang sarungnya di bawah mata kaki sombong, enggak ada sekarang. Apalagi sarungnya gratisan dari masjid. Karena enggak sarung yang gratisan itu ada sarung yang paling murah. Setiap dinaikkan lalu berjalan 5 langkah turun lagi ke bawah. Saking jeleknya sarung, masa yang begitu mau diharamkan? Dan Wahabi ini mengharamkan isbal parah. Mereka ini mengira sunnah itu cuma celana di atas mata kaki. Celananya hitam lagi. Memangnya Rasulullah pakai celana terus? Kan enggak kan? Orang sholat itu yang sunnah bukan cuma itu. Pakai kopiah sunnah, pakai imamah surban begini sunnah, pakai selendang begini sunnah, pakai baju yang bagus sunnah. Mereka ini memang di betis ya, cuma di atasnya kadang pakai kaos, itu pun kaos pendek, nggak pakai songkok lagi. Parah mereka ini. Jadi sunnah itu ya dipotong-potong, cuma urusan bawah aja itu. Ini mereka. Pertanyaan yang kedua, kalau jenazah itu sudah dimandikan, disolatkan, mau dimakamkan di sini, ya tinggal sholat aja, nggak usah dimandikan lagi. Ya repot bongkar kain kafan itu, cukup 1 kali, langsung disolatkan. Kalau sudah dikubur, ya sholat di kuburannya. Kalau jauh, sholat ghaib namanya, dari tempat jauh, gak apa-apa seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua. Perbedaan Syiah dengan Wahabi. Kalau Syiah ini ya anti orang-orang soleh, anti para aulia, mengkafirkan orang. Kalau Syiah ini anti para sahabat Nabi dan mengkafirkan orang juga. Walhasil kedua-duanya sama-sama kelompok radikal. Jadi itu. Saya kira ini ya. Pertanyaan terakhir kalau ada. Oh ya ini nih. Nanti sini saya tulis. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menghadapi korban keluarga kita yang sudah termasuk Ani dan Wahabi ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara kita sudah terkontaminasi Wahabi, ya diajak aja ke Ahlus Sunnah sambil didoakan kepada Allah. Insya Allah kalau didoakan, diajak, barangkali nanti Allah memberikan hidayah ke hatinya, kembali kepada Allah. Jangan dibiarkan. Dan di Pekanbaru ini Wahabi marah saudara, marah. Makanya ya, ini sebentar lagi pilkada. Calon kepala daerah yang terindikasi kira-kira dukung Wahabi, jangan dipilih. Cari kira-kira calon kepala daerah
yang memang benar-benar kokoh ahlus sunnah wal jamaahnya. Cari apa? Yang didukung UAS. Ya mungkin yang didukung UAS. Saya nggak tahu, saya nggak ada yang kenal itu. Ini yang terakhir sekali. Assalamualaikum Kiai. Ini juga berhubung sekarang kan politik, lagi pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang saya lihat semua calon-calon ini lagi hobi masuk gereja, ikut bernyanyi dan didoakan, ikut pula mengaminkan. Nah, bagaimana hukumnya ini Pak Kiai? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Kalau enggak, kita bicara hukum lah. Entah ada apa enggak, mungkin di Manado, di daerah yang banyak Kristen ya. Di Manado, di Jayapura, di Ambon, di Batak mungkin itu. Ya mungkin di Pekanbaru ada juga mungkin. Karena cari dukungan misalnya. Nah, kalau masuk ke gereja itu ya, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Sebagian ada yang mengatakan haram kalau di situ ada patung, ada berhala. Kalau nggak ada berhala nggak apa-apa. Yang kedua, kalau masuk gereja itu ikut acara misa, jelas hukumnya haram itu. Dan bisa-bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik itu. Jadi nggak boleh ya, jangan sembarangan masuk ke tempat mereka. Boleh masuk ke gereja kalau tujuannya berdakwah. Sampai di gereja, mari saudara kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Tapi nggak boleh duduk di situ, nggak boleh ngopi-ngopi, habis ceramah langsung pergi. Karena saya pernah ditanya, Kiai, gimana hukumnya sebagian ustadz yang dakwah ke kafe-kafe? Nggak apa-apa. Cuma syaratnya, begitu masuk kafe, dia harus jaga pandangan. Jangan lihat hal-hal indah yang terbuka. Aurat-aurat yang terbuka nggak boleh dilihat. Yang kedua, dia nggak boleh duduk sebelum ceramah dan setelah ceramah nggak boleh duduk. Harus langsung pergi. Ketiga, dia memang tidak tergoda dengan mereka. Gak apa-apa seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya karena mencari suara sampai mengorbankan agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang perlu jaga-jaga. Karena waktu sudah habis ya. Ada yang berangkat mau kerja, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.